warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anika Didi Sucitra, guru mata pelajaran produktif Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 1 Kaliganda. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem alarm atau sistem pengaman kendaraan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen yang diperlukan pada sistem alarm, kemudian juga bagaimana nanti cara merangkainya, dan yang terakhir bagaimana cara mengoperasikannya. Untuk itu simak terus video berikut ini. Ya, kita masuk. Yang pertama adalah komponen-komponen dari sistem alarm. Yang pertama ini ada modul alarm, ya. Modul alarm yang kita gunakan ini seperti ini, terdiri dari ada 16 pin, ya, 16 pin, masing-masing pinnya kemudian kita tarik, ya. Ini pin nomor 1 untuk berwarna biru, pin nomor 2 untuk berwarna putih, pin nomor 3 berwarna oranye, dan seterusnya sampai pin nomor 16. Jadi masing-masing pin ini dari soket ini sudah kita keluarkan menjadi terminal seperti ini, ya. Ini modul alarm. Kemudian di modul ini juga ada lampu indikator. Di sini nanti ada lampu yang menyala berkedip-kedip berwarna biru. Ini sebagai indikator, sebagai indikasi ketika modul alarm ini sedang aktif, ya. Jadi nanti ketika sedang aktif ada lampu indikator di sini yang nanti akan menyala. Berikutnya lagi ada sirine. Nah, ini ya kelengkapan dari sistem alarm, ada sirine yang nanti memberikan sinyal berupa suara, ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Termasuk juga nanti ketika saat lock atau mengunci atau sedang unlock tidak mengunci, ini juga akan berbunyi 1 kali, 2 kali, atau 3 kali sesuai dengan fungsinya. Nanti kita perhatikan bersama-sama. Berikutnya, ini kita juga memanfaatkan lampu sen yang ada di kendaraan. Nah, kalau di kendaraan sudah ada lampu sennya, sudah terpasang. Nah, ini karena di stand, ya, kita menambahkan sendiri. Ya, ada 2 buah lampu sen kanan dan kiri. Kalau di kendaraan ini sudah otomatis ikut dengan lampu sen yang ada di kendaraan. Berikutnya ada ini aktuator, ya. Ini aktuator dari sistem central lock, ya. Jadi kalau di kendaraan pintu dari masing-masing penumpang itu sudah ada kuncinya, ya. Kuncinya itu nanti akan dibantu digerakkan oleh aktuator ini, ya. Kalau ke atas berarti membuka, kalau turun ke bawah berarti mengunci. Ya, yang menggerakkan naik turun ke atas dan ke bawah sudah bukan lagi tangan manusia, tapi sudah nanti digerakkan oleh aktuator ini. Berikutnya lagi, nah ini kalau kita lihat sebelah sini ada switch rem, ya. Ini switch rem. Kalau di kendaraan itu sudah include otomatis berada di pedal rem, ya. Jadi ketika supir menginjak pedal rem, maka sudah otomatis ini sama dengan ditekan, ya. Nanti kalau di mobil lampunya otomatis menyala, sama di sini. Nanti ketika sudah kita rangkai, switch remnya kita tekan, maka lampu rem juga akan ikut menyala. Kemudian ada switch pintu. Nah, switch pintu kalau di kendaraan terletak di pintunya. Nah, ketika penumpang atau pengemudi membuka pintu, yaitu tombol yang ada di sama dengan ini. Di sini, kalau di sini saya tekan seperti ini, ya. Saya tekan seperti ini, berarti kalau di kendaraan artinya pintunya sedang terbuka, ya. Berikutnya lagi ada kunci kontak, ada ignition switch, ya. Terus ada fuse sebagai pengaman rangkaian, dan terakhir tentunya ada baterai sebagai sumber arus, ya, sebagai sumber tegangan yang nanti mensuplai kebutuhan listrik yang ada di sistem alarm ini. Ya, itu adalah komponen-komponen dari sistem alarm. Ya, ini adalah wiring diagram untuk modul alarm yang akan kita gunakan. Perlu saya sampaikan bahwa wiring diagram untuk masing-masing modul alarm itu biasanya berbeda-beda tergantung dari produsen pembuatnya, ya. Secara umum ini sama, hanya biasanya yang berbeda adalah urutannya. Contoh di sini misalkan nomor 1 masuk ke switch pintu, barangkali di produk modul yang lain itu nomor 1 masuknya ke kunci kontak atau ke switch rem dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang membedakan itu hanyalah urutan ini saja, ya. Di modul alarm yang akan kita gunakan ini terdiri dari 16 pin, dari pin nomor 1 sampai dengan pin 16,
Ya, kemudian selain itu dilengkapi juga dengan antena. Ya, antena ini yang berfungsi nanti untuk berkomunikasi dengan remote-nya. Ya, modul ini itu sudah di set sedemikian rupa dengan remote-nya, ya, dia bisa berkomunikasi dengan frekuensi tertentu sehingga satu modul ini hanya dapat berkomunikasi dengan pasangan remote-nya. Selain itu, di modul ini juga terdapat soket, ya, yang nanti dapat dihubungkan dengan shock sensor dan juga soket yang dihubungkan dengan lampu indikator. Oke. Ini adalah wiring diagram untuk modul alarm yang akan kita gunakan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa masing-masing modul alarm memiliki wiring diagramnya masing-masing. Ya, kita lanjutkan. Untuk pin nomor 1 dari modul alarm ini nanti akan terhubung dengan switch pintu, ya. Terhubung dengan switch pintu, kemudian nanti switch pintu juga akan terhubung dengan masa. Ya, jadi sekali lagi, pin nomor 1 ini terhubung dengan switch pintu. Kemudian pin nomor 2 ini akan terhubung dengan kunci kontak pada posisi ACC, ya. Nanti ini kunci kontak dapat positif 12 volt. Berikutnya lagi nomor 3, nah ini pin nomor 3 akan terhubung dengan saklar dari lampu rem, ya. Ini ada switch lampu rem yang terdapat pada pedal rem, ya, dihubungkan dengan outputnya, ya. Jadi nanti yang terhubung dengan lampu rem, ya. Sekali lagi ini dihubungkan dengan output dari switch rem yang terdapat pada pedal, ya. Kemudian yang berikutnya pin nomor 4. Nah, pin nomor 4 ini dihubungkan dengan negatif strong release output. Ini di rangkaian ini nanti tidak kita gunakan. Ini yang biasanya terhubung dengan bagasi belakang dari kendaraan. Sementara untuk rangkaian ini tidak kita gunakan. Berikutnya pin nomor 5, ya. Pin nomor 5 ini nanti terhubung dengan lampu sen, ya. Bisa lampu sen sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada 2 pin nanti, ya, nomor 5 dengan nomor 8 yang terhubung dengan lampu sen. Ini bebas untuk sebelah kiri atau sebelah kanan. Berikutnya nomor 6, pin nomor 6 ini yang nanti akan terhubung dengan positif baterai. Nah, ini yang nanti akan menjadi sumber arus listrik, ya, yang mensuplai modul alarm. Jadi modul alarm ini dapat muatan positif itu dari pin nomor 6, ya. Dan perlu diingat yang masuk ke pin nomor 6 ini sebelum ke positif baterai ini diupayakan menggunakan fuse terlebih dahulu. Tujuannya supaya aman ketika terjadi konsleting atau arus yang berlebih. Ya, berikutnya pin nomor 7. Pin nomor 7 ini kita lihat gambarnya menuju ke sirine, ya, positifnya sirine, kemudian negatifnya nanti terhubung dengan massa. Pin nomor 8 tadi saya sampaikan ini terhubung dengan lampu sen, ya, bebas mau kiri atau kanan. Kalau sebelah sini kiri maka yang ini kanan, ya. Kemudian pin nomor 9, ini untuk masanya, ya, masanya dari modul alarm. Tadi nomor 6 ini untuk positifnya, sementara nomor 9 itu untuk negatifnya. Kemudian berikutnya pin nomor 10. Nah, pin nomor 10 ini yang nanti menuju ke engine power cut off. Nah, di sini nanti yang akan kita rangkai pin nomor 10 ini tidak kita gunakan, ya. Nah, berikutnya pin nomor 11 sampai dengan 16 ini akan terkait dengan central lock, ya, terkait dengan central lock. Nah, pin nomor 11 dan pin nomor 14 ini kita jumper, kemudian nanti akan dapat positif baterai, ya. Sama seperti tadi, sebelum masuk positif baterai alangkah baiknya melalui fuse dulu, ya. Tujuannya tadi supaya aman ketika terjadi konslet maka fuse-nya yang akan putus sehingga komponen-komponen yang lain akan aman, ya. Sementara yang 13 dan 16 ini nanti akan dapat massa, ya. Tadi 11 dengan 14 dapat positif, sekarang yang 13 dengan yang 16 ini nanti dapat massa. Kemudian yang 12 dan 15 ini nanti akan menuju ke aktuator central lock, ya. 12 dihubungkan dengan unlock, sementara yang nomor 15 dihubungkan dengan lock, ya. Nah, demikian wiring diagram dari modul alarm yang kita gunakan pada praktek kali ini. Ya, kita
kita mulai bagaimana proses merangkai ya sistem alarm ini ya. Tadi sudah saya terangkan bahwa di modul alarm ini ada 16 pin terminal. Nah, ini yang nanti akan kita rangkai ya. Kita mulai dari mengecek sumber arus ya, sumber tegangan listrik apakah sudah standby atau belum. Ini menggunakan tes lamp kelihatan ya, ini sudah menyala, artinya arus listrik sudah standby. Kita mulai dari yang pertama, pin nomor 1 ya. Pin nomor 1 ini terhubung dengan switch pintu ya. Lihat di gambar, nanti di sebelah sana ada, bisa kalian lihat. Switch nomor 1 terhubung dengan switch pintu. Nah, switch pintu, kemudian dari switch pintu yang satunya ini terhubung dengan massa atau dengan negatif. Oke. Berikutnya lagi pin nomor 2 ya. Satu selesai ya, kita lanjut ke nomor 2. Pin nomor 2 terhubung dengan kunci kontak. Nah ini ya, ini kunci kontaknya. Nah satunya ini terhubung dengan positif baterai. Ya, positif baterai. Sebelum masuk ke terminal positif, ini alangkah baiknya menggunakan fuse ya. Ini fuse-nya, menggunakan fuse supaya lebih aman ketika terjadi konslet, maka tidak merusak komponen yang lain ya, yang putus fuse-nya. Oke ya, positif ini tadi ya. Hanya saja melalui fuse dulu, dari fuse baru menuju ke positif baterai. Oke. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini menuju ke sistem rem ya, ke switch rem ya. Nah, hanya saja yang kita gunakan outputnya, ini outputnya, inputnya dari mana? Inputnya dari positif baterai lagi. Nah, inputnya dari positif baterai. Ini inputnya ya, positif baterai ya. Tapi tadi ya supaya lebih aman, ini kita lewatkan fuse ya. Ini lewat fuse kemudian masuk ke positif baterai ya, sudah melalui fuse. Berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini tidak kita gunakan ya, karena yang ini menuju ke pintu bagasi ya, ini release trunk output ya. Jadinya ke nanti pintu bagasi sudah kita abaikan saja. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini menuju ke lampu sein ya. Nomor 5 menuju ke lampu sein ya, ini lampu seinnya. Ini positifnya, maka untuk bisa nyala dia butuh negatif ya, ini butuh negatif ya. Berikutnya lagi ya, nomor 6. Nomor 6 kemana? Nah, nomor 6 masuk ke positif baterai. Nah, ini sebagai sumber tegangan arus yang masuk ke dalam modul ya, melalui terminal nomor 6 ini. Ingat tadi yang ke positif baterai harus melalui fuse, jadi kita pasangkan sebelah sini ya. Nah, artinya kalau sudah seperti ini sudah mendapatkan positif baterai yang melalui fuse. Fuse masuk ke positif baterai. Yang berikutnya nomor 7. Nomor 7 ini masuk ke sirine. Nah, ya, nomor 7 ini masuk ke sirine. Positifnya ya, bagian atas positifnya. Kemudian sama seperti lampu tadi, ini juga butuh negatif supaya bisa nyala, bisa berbunyi. Ya, nah, sini saja. Ya, terjadi. Sudah mulai ada indikasi suara. Ya. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 ini juga ke lampu sein. Ya. Tadi sebelah kiri, sekarang lampu sein sebelah kanan. Sama seperti tadi, lampu sein butuh negatif. Ya. Boleh nggak kita masukkan ke sini negatifnya? Ya harusnya ke sini ya, supaya ini nggak numpuk terlalu banyak. Boleh kita hubungkan ke sini ya, sama-sama mendapat negatif. Berikutnya lagi ya. Nomor 9. Nomor 9 gimana? Nomor 9 ini yang nanti menuju ke negatif. Ini sebagai negatifnya modul ya. Nomor 9 ini sebagai negatifnya modul. Kalau ini sudah kita pasangkan, maka modul sudah mulai bekerja. Coba kita perhatikan. Nah, sudah mulai bekerja, lampu indikator nanti sudah bisa menyala. Nah, itu ya. Lampu indikatornya menyala, menandakan bahwa positif negatifnya sudah masuk ke modul ini dan modul sudah mulai bekerja. Lihat lampu indikatornya menyala. Nomor 10 ini menuju ke engine cut off ya. Ini di stand ini tidak kita gunakan, langsung saja ke nomor 11. Nomor 11 sampai dengan nomor 16 ini terkait dengan central lock ya. Jadi nanti nomor 11 sampai nomor 16 ini adalah mekanisme untuk menggerakkan aktuator ya. Hubungannya bagaimana? Bagaimana cara merangkainya? Perhatikan ya. Pin nomor 11 ya kita hubungkan dengan pin nomor 14 ya. Kita jumper 11 dengan 14, kemudian nanti
keduanya ini baik 11 maupun 14 terhubung dengan positif baterai. Ya, kita hubungkan dengan positif baterai melalui fuse lagi ya di sini. Oke ya. Kemudian ya, kita loncat dulu saja nomor 13 dengan nomor 16 ya. Ini nanti dapat negatif baterai. Ya. Saya ulang sekali lagi ya, tadi ya. 13 dengan nomor 16 kita hubungkan dengan negatif baterai ya, negatif baterai. Sudah kurang berapa? Ya, tinggal terminal 12 dan terminal 15. Kemana? Nah ini 12 dan 15 menuju ke aktuatornya. Sementara yang 15 ke ya, lock dan unlock. Nanti kalau keliru bisa kita tukar ya. Oke ya. Nah, ini sudah tinggal dihubungkan ke satunya. Oke. Oke. Ya. Bagaimana mengoperasikan? Setelah tadi kita merangkai ya, rangkaian sistem alarm ini kita hubungkan kabel-kabelnya sesuai dengan wiring diagram, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba pengoperasian dari sistem alarm tersebut ya. Ini sudah ada remote alarmnya di tangan saya ini. Sekarang kita coba ya. Yang pertama kita coba dulu posisi unlock ya. Seperti ini ya, lampu indikator menunjukkan bahwa alarm ini sedang bekerja ya. Posisi pintunya sedang dalam keadaan terkunci ya. Sekarang kita coba pencet yang unlock ya. Lampu berkedip 2 kali, sirine juga berbunyi 2 kali, aktuatornya naik ke atas ya. Ini untuk membuka pintu ya. Nah, lampu indikator ini sudah mati ya. Artinya apa? Ketika pintu kita buka nggak masalah ya. Pintu kita buka, lampu sen ini berkedip ya, menunjukkan bahwa pintunya sedang terbuka. Tapi nanti beberapa saat kemudian lampunya akan mati ya. Lampunya akan mati. Ini posisi pintunya masih dalam keadaan terbuka ya. Kemudian saya tutup kembali. Nah, ketika saya tutup, kemudian alarmnya ini tidak saya pencet ya, remote tidak saya pencet, posisi kunci juga masih ke atas. Maka si modul alarm ini memberikan peringatan kepada pengendara dengan tadi ya, lampu sennya 3 kali berkedip dan sirinenya juga 3 kali berbunyi. Ini sebagai indikator yang memberikan pesan kepada si pengendara bahwa kendaraannya belum terkunci ya. Lihat posisi aktuatornya masih berada di atas ya, sehingga pintunya belum terkunci ya. Nah, nanti kuncinya bagaimana? Kuncinya dengan remote ini kembali ya. Remote ini kembali, kita coba kunci ya, tombolnya gini. Nah, 1 kali berkedip, 1 kali berbunyi, aktuatornya turun ya, lampu indikatornya nyala. Artinya apa? Sekarang ini sedang dalam keadaan terkunci dan alarmnya aktif. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini modulnya, alarmnya sedang dalam kondisi aktif ya. Indikatornya berkedip semacam ini. Nah, misalnya dalam kondisi semacam ini yang alarmnya masih keadaan aktif, kemudian ada yang membuka pintu ya. Kita coba membuka pintu. Maka ini yang terjadi ya, alarmnya langsung memberikan sinyal peringatan ya, bahwa ada tindakan ilegal membuka pintu ya. Supaya tadi sirinenya berhenti, lampunya berhenti ya, saya mencet unlock ini ya, sehingga sekarang posisinya naik ke atas ya. Saya ulang sekali lagi, saya lock dulu ya, lock, langsung turun aktuatornya, berkedip 1 kali, berbunyi 1 kali ya, alarm kembali aktif ya, indikatornya nyala ya. Tadi kalau pintunya kita buka ya, langsung memberikan peringatan. Sekarang kalau kunci kontaknya kita on kan, nah ini kita coba ya, kunci kontak kita on kan. Sama ya, kalau kunci kontak kita on kan, nah, maka memberikan peringatan ya, artinya ada tindakan ilegal juga. Alarm masih dalam kondisi aktif ya, belum di unlock tadi ya, belum dimatikan ya,
kemudian dikunci kontak, di on kan. Ya, ini maka sistem alarm memberikan peringatan. Ya, oke. Nah, kita coba lagi yang lain. Ya, ini saya cabut lagi ya. Oke, sekarang kita unlock dulu. Ya, kalau unlock 2 kali gerakan. Nah, ini ya. Unlock ya, harusnya aktuatornya naik ke atas ya. Tadi ada trouble, tidak ke atas ya. Oke, pada saat seperti ini, ya, lampu indikator tidak berkedip, artinya modul alarmnya tidak bekerja. Tindakan apapun, ini nggak masalah. Kunci kontak saya on kan, ya, tidak ada peringatan, ya, saya ulang kembali, pintu saya buka, ya, pintu saya buka, ini memberikan indikator, ya, memberikan peringatan bahwa ada pintu yang terbuka, ya. Oke, nggak masalah, ini hanya sebatas peringatan, ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Sekarang kondisinya semacam ini ya, pintunya sudah mulai terbuka. Kita asumsikan bahwa ada pengemudi yang masuk ke dalam kendaraan, ya. Ini pintunya terbuka, ya. Saya buka pintunya, ya, memberikan peringatan, lampunya menyala, lampu saya menyala. Kemudian saya tutup lagi pintunya. Oke, pintu saya tutup. Nah, asumsinya bahwa saya sudah berada di dalam kendaraan, ya. Lampu tadi mati ya. Kemudian saya on kan. Nah, asumsi bahwa saya on kan mesin hidup, ya, mesin hidup dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian saya menginjak pedal rem. Nah, ini ya pedal rem, saya injak, set. Nah, pada saat yang sama aktuator juga akan ikut ketarik, ya, ikut mengunci. Jadi pintunya otomatis terkunci. Kapan? Pada saat pengendara ngerem, ya. Pada saat pengendara ngerem, otomatis maka nanti ini akan mengunci. Nah, kemudian sampai di tempat tujuan, ya, saya mematikan kendaraannya. Ini saya off kan, maka nanti aktuatornya akan naik ke atas membuka pintu. Kita coba. Nah, ya, aktuatornya naik ke atas, maka pintu sekarang sudah terkunci dan dapat dibuka. Ya, oke, ini saya cabut. Nah, saya cabut, ya, saya keluar dari kendaraan. Ya, saya buka pintunya. Oke. Nah, saya tutup lagi kendaraannya. Nah, oke ya. Maka nanti beberapa saat akan ada 3 kali lampu menyala sebagai peringatan, bareng dengan sirinenya. Kita tunggu. Oke, ya. Ini peringatan bahwa kendaraannya belum dikunci. Ya, menurut saya ini jauh lebih aman. Kenapa? Antisipasi ketika kuncinya tertinggal di dalam kendaraan, pintunya tidak kunci. Ya, bayangkan kalau ini langsung ngelok, ini tadi masih ada di dalam, maka ya sudah. Ya, pintunya dalam keadaan terkunci. Ya, dan kuncinya masih ada di dalam. Nah, ini kan sangat repot sekali. Yang menurut saya yang seperti ini mekanismenya cukup bagus. Jadi ketika lupa belum dikunci, dia memberikan peringatan. Dia tidak langsung mengunci, tapi memberikan peringatan dengan cara sirine berbunyi 3 kali dan lampunya juga berkedip sebanyak 3 kali. Oke, kita coba lagi berikutnya ya. Nah, sekarang kita kunci. Oke. Lihat indikatornya sudah menyala. Nah, tiba-tiba misalnya, ya, remnya diinjak, apa yang terjadi? Nah, ketika remnya diinjak juga sama ya, ada tindakan ilegal yang dibaca oleh modul ini, maka sirine akan berbunyi memberikan peringatan. Ya, ada tindakan-tindakan ilegal. Begitu cara kerja dari sistem alarm ini, ya. Nanti kita coba praktekkan di unit kendaraan. Kebetulan ya, diperhatikan ini sekarang akan saya lock, ya. 1 kali lampu sen menyala dan 1 kali sirine berbunyi. Sekarang akan saya unlock, perhatikan lagi.
Oke, saya unlock. Lampu sen berkedip 2 kali dan sirine berbunyi 2 kali. Kondisi pintu sekarang sudah tidak terkunci. Oke, kita buka pintunya. Nah, saat pintu terbuka, lampu sen akan menyala ya. Diperhatikan pada dashboard ya, lampu sen keduanya berkedip. Ini sebagai indikasi bahwa pintu sedang terbuka. Oke, sekarang pintu akan saya tutup ya. Ya, pintu saya tutup. Oke. Sekarang kunci kontak akan kita on kan ya. Kita siapkan, ini dia kunci kontaknya. Ya, masukkan ke dalam lubang kunci. Oke, masukkan ke dalam kunci. Oke. Nah, kita putar dalam posisi on. Ya, oke. Posisi on, maka lampu-lampu indikator pada dashboard sudah menyala. Ya, lampu indikator pada dashboard sudah menyala. Nah, pintu masih dalam keadaan belum terkunci. Ya, belum terkunci. Nah, sekarang saya akan menginjak pedal rem. Perhatikan pedal rem yang berada di bagian bawah. Nanti akan saya injak. Ya. Ini lihat. Oke, kaki saya menempel pada pedal. Ya, sudah siap untuk menginjak. Ya, akan saya injak. Oke, ya, ini saya injak. Lihat, ya, pintunya juga terkunci. Oke, ini pedal saya lepas lagi. Nah, sekarang kunci kontak akan saya kembalikan ke posisi off. Nah, perhatikan kunci pintu. Nah, kunci pintu akan terbuka. Ya, saya cabut kuncinya. Oke, pintu saya buka. Nah, saat pintu saya buka, maka lampu sen akan berkedip kembali ya. Perhatikan pada dashboard. Nah, itu lampu sen berkedip kembali menunjukkan bahwa pintu dalam keadaan terbuka. Oke, saya turun keluar dari unit kendaraan. Kemudian pintu saya tutup kembali ya. Remote belum saya apa-apakan ya. Kita perhatikan, remote belum saya pencet. Nanti kendaraan akan memberikan peringatan berupa kedipan 3 kali. Nah, oke ya. Ada kedipan lampu sen 3 kali dan suara sirene 3 kali. Oke. Sekarang akan saya lock. Oh ya. Oke, saya lock, lampu berkedip 1 kali. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa tiap produk modul alarm ini memiliki wiring diagramnya masing-masing. Jadi, pada saat nanti akan merangkai, pastikan mengikuti wiring diagram dari modul alarm yang akan digunakan. Ya, ini adalah cara pengoperasian dari sistem alarm yang baru saja kita rangkai. Lock, tombol lock yang terdapat pada remote itu kalau ditekan maka lampu sen dan sirine akan menyala 1 kali. Kemudian aktuator sentral locknya akan turun ke bawah untuk mengunci pintu. Ya, berikutnya unlock. Tombol unlock pada remote ditekan, maka lampu akan berkedip 2 kali dan sirine juga berbunyi 2 kali. Aktuator akan bergerak naik ke atas dan pintu tidak terkunci. Nah, berikutnya adalah fitur auto lock. Nah, ini pintu dapat terkunci secara otomatis saat pedal rem diinjak dan kunci kontak sudah dalam posisi on. Berikutnya fitur auto unlock ya. Pintu dapat terbuka atau unlock ini saat kunci kontak dikembalikan ke posisi off. Ya, pintu dapat dibuka. Berikutnya fitur peringatan. Ketika kunci kontak dalam posisi off dan pintu ditutup tanpa menekan tombol apapun pada remote, maka modul alarm akan memberikan peringatan berupa kedipan lampu dan suara sirine 3 kali. Ya, berikut ini adalah tindakan-tindakan ilegal yang mengakibatkan alarm memberikan peringatan yang berupa suara sirine panjang dan lampu berkedip-kedip. Yang pertama, ini ketika membuka pintu. Yang kedua, ketika kunci kontak di-on-kan. Dan yang ketiga, menginjak pedal rem. Itu adalah tindakan-tindakan ilegal saat alarm aktif. Ya, demikian video pembelajaran mengenai sistem alarm. Semoga bermanfaat.
Pesan dari saya, tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.